Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 245, Hailey mulai melahirkan. Sebagai mantan dan kekasih Jordan saat ini, ditambah fakta bahwa mereka benar-benar cantik, Hailey dan Victoria secara alami seperti air dan api. Namun, sejak dia mengetahui bahwa Victoria mungkin akan menikahi Russell, sikapnya menjadi sangat ramah. Karena Hailey sekarang bersikap ramah dan hormat padanya, Victoria tidak ingin terlihat terlalu picik. Victoria berkata, tentu saja, aku tidak akan cemburu. Dia adalah ayah dari anak itu dan berkewajiban untuk melakukan itu. Terima kasih, Victoria. Hailey menutup telepon, tersenyum, dan berkata kepada Jordan, dia sudah memberi lampu hijau. Ayo. Karena kedua kekasih mereka sudah setuju, Jordan tidak mengatakan apa-apa lagi dan mengantar Hailey kembali ke villa dia dan Chayden. Begitu kembali, Sylvie bertanya, putriku sayang, bagaimana hasil pemeriksaannya? Apakah bayinya baik-baik saja? Apakah Jordan merawatmu dengan baik? Dia tidak membiarkanmu jatuh, kan? Hailey melangkah maju perlahan dan berkata, dia sangat memperhatikanku. Dia memegang tanganku sepanjang waktu. Dokter mendiagnosis saya dengan depresi prenatal dan mengatakan bahwa saya perlu menghabiskan lebih banyak waktu dengan ayah bayi tersebut, jadi saya meminta Jordan untuk datang dan menemani saya. Sylvie mulai khawatir. Depresi prenatal. Ya ampun, kenapa kamu depresi, putriku sayang? Apa yang membuat melahirkan begitu menyedihkan? Aku katakan padamu, melahirkan tidak menakutkan, jangan khawatir. Setelah itu, dia berjalan ke arah Jordan dan berkata, Jordan, kamu harus menemani Hailey dengan baik. Chayden sibuk dengan pekerjaannya, jadi dia tidak punya waktu untuknya. Datanglah kapanpun kamu bisa. Dengan aku yang mengawasimu di rumah, Chayden tidak akan berpikir ada yang salah saat dia mengetahuinya. Jordan mendengus dingin. Apa kau akan mengawasi kami untuk memastikan kami tidak akan mengkhianati Chayden? Baiklah, terima kasih banyak. Aku juga tidak ingin ada yang salah paham. Baiklah, Bu, berhenti bicara dan pergilah buatkan aku sesuatu untuk dimakan. Aku lapar, kata Hailey. Baiklah, saya akan melakukannya sekarang. Setelah mengantar Sylvie pergi, Hailey berjalan ke sofa di ruang tamu dan duduk. Sambil menunjuk piano di seberang ruangan, dia berkata, Jordan, sudah lama sekali aku tidak mendengarmu bermain piano. Mainkan sesuatu untukku. Baiklah, Jordan setuju, berpikir bahwa bermain piano atau semacamnya akan lebih menarik daripada mengobrol dengan Hailey. Di ruang tamu, ada piano besar Steinway. Jordan mengangkat penutup piano dan duduk. Aku ingin mendengarmu bermain dan menyanyikan, atau usan Reasons to be Sad. Hailey berkata dengan bersemangat, tiba-tiba teringat malam itu ketika dia menonton konser bersama Tyler, tetapi mereka bertemu dengan Jordan dan Victoria. Setelah Tyler berhasil melamarnya, Jordan yang cemburu dan patah hati memainkan dan menyanyikan lagu ini di atas panggung di depan puluhan ribu orang. Hailey menikmatinya pada saat itu. Saat itu, Jordan sangat mencintai Hailey. Namun, sekarang Jordan bersikap dingin pada Hailey, ia harus membuat Jordan tetap mencintainya meskipun Hailey dapat memilih untuk tidak menyukainya. Tidak, ketus Jordan. Kamu. Hailey sangat marah hingga dia akan melompat. Kamu tampil sangat baik di depan puluhan ribu orang sehingga kamu membuat sang bintang tampak pucat jika dibandingkan. Sekarang kamu bilang kamu tidak tahu cara bermain. Hailey menyerah, mainkan If You Feel Nothing saja. Itu adalah lagu lain yang menjadi milik mereka berdua. Saya tidak tahu cara memainkannya, ulang Jordan. Bagaimana dengan kekasih? Jordan berkata, tidak. Hailey sangat marah. Kau melakukan ini dengan sengaja, bukan? Kau sangat familiar dengan lagu-lagu ini. Kau bisa memainkannya dengan mata tertutup. Jordan berkata dengan dingin, aku sudah lupa semua lagu ini. Sejak Hailey mengkhianatinya lagi, Jordan tidak pernah mendengarkan lagu-lagu ini dan tidak akan pernah memainkannya lagi. Lalu kamu bisa memainkan apapun yang kamu inginkan. Hailey sangat tidak senang karena ia bermaksud agar Jordan memainkan lagu-lagu mereka di masa lalu agar mereka juga bisa mengenang masa-masa indah dulu. Namun, tak lama kemudian, Hailey menyadari bahwa Jordan tidak perlu memainkan lagu-lagu yang sudah dikenalnya di masa lalu karena ia hanya perlu mendengarnya bermain dan berada di sisinya. Lagu apapun yang dimainkannya dapat memikat Hailey dan membawanya kembali ke masa-masa indah itu. Jordan memainkan lagu yang baru saja didengarnya, Revolutions oleh Chapo Productions. Malam semakin gelap, dan lampu warna-warni pada pohon Natal di dalam ruang tamu berkedip-kedip berirama. Jordan memainkan piano dengan kedua tangannya. Ini adalah karya yang memiliki melodi yang sangat indah, tenang, dan terapeutik. Dalam waktu kurang dari 1 menit, Hailey yang telah lama menderita insomnia, tertidur lelap sambil mendengarkan alunan musik Jordan. Tak lama kemudian, Sylvie keluar setelah selesai memasak dan melihat Hailey tertidur di sofa.
Senyum gembira tersungging di wajahnya. Sylvie menatap Jordan dan berkata, Jordan, sudah lama sekali Hailey tidak tidur nyenyak. Hanya kau yang bisa membuatnya tidur nyenyak. Jangan lupa datang besok. Ya. Jordan menganggapnya sebagai sesi bermain piano karena hanya tinggal sebulan lagi sampai ia mulai melahirkan. Lagi pula, Jordan memainkan lagu itu untuk bayinya, bukan Hailey. Saya akan pergi sekarang. Ketika Jordan melihat Hailey tertidur, dia pun pergi. Sylvie juga tidak mengajaknya makan malam. Begitu saja, sebulan berlalu. Segera tiba tanggal 1 Februari tahun baru, hari yang sangat penting bagi banyak orang. Itu sangat penting bagi Jordan, Hailey, dan Chaiden. Alasannya karena hari itu adalah hari ketika Hailey akan melahirkan. Di rumah sakit wanita dan anak-anak di New York. Hailey telah didorong ke ruang operasi, dan dalam waktu singkat, bayi mereka akan lahir. Chaiden, Sane, orang tua mereka, Benedict, dan Sylvie semuanya menunggu di luar ruang bersalin di rumah sakit. Tentu saja, sebagai ayah anak itu, Jordan juga ada di sana bersama Victoria. Namun, keduanya berdiri lebih jauh. Semoga Tuhan memberkati Hailey dan bayinya baik-baik saja. Sylvie menutup matanya dan berdoa. Jordan berdiri agak jauh, melihat kedua keluarga yang mulai gelisah. Ia berkata kepada Victoria, apakah tidak pantas bagi kami untuk berada di sini? Kehadiran kami tampaknya agak berlebihan. Victoria tertawa dan berkata, anakmu akan lahir. Bagaimana mungkin kehadiranmu berlebihan? Aku memang agak berlebihan, tetapi aku tetap ingin melihat momen saat kamu menjadi ayah dengan mataku sendiri. Terima kasih, Victoria. Kamu sangat murah hati. Jordan memegang tangan Victoria, sangat bersyukur memiliki pacar seperti dia. Kalau saja seorang wanita licik dan picik mengetahui mantan istri pacarnya melahirkan anak mereka, dia pasti akan marah besar. Pada saat itu, Sylvie tiba-tiba berseru, ah, bayinya sudah lahir. Hailey sudah melahirkan. Jordan sangat gelisah. Apakah Hailey akhirnya melahirkan? Apakah saya akhirnya menjadi seorang ayah?